Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Yang mana artinya kurang lebih adalah bahwa dan kewajiban ayah itu menanggung nafkah dan pakaian buat mereka ya, dengan cara yang ma'ruf atau dengan cara yang patut atau dengan cara yang bijak. Dengan mempunyai kewajiban inilah ya, maka sesuatu perbuatan yang diperbolehkan di dalam agama ilah tadi kan rela memberikan, memberi manfaat untuk orang lain gitu ya Mas. Itu kan suatu perbuatan yang sangat dibolehkan dan memang perbuatan yang sangat baik. Kan beberapa kali kita sudah menyampaikan bahwa sebaik-baiknya manusia itu kan yang bisa manfaat untuk orang lain gitu kan Mas. Ya. Nah, tapi jangan lupa bahwa hal seperti itu jangan sampai menghilangkan suatu kewajiban, mengorbankan suatu kewajiban. Kita berbuat baik pada orang lain, tapi kewajibannya dikorbankan. Nah ini ya satu hal yang keliru, gitu loh. Jadi boleh dianggap baik itu dengan catatan jangan sampai mengorbankan kewajibannya dia. Itu jelas, itu yang dianjurkan itu seperti itu. Ya dalam hal contoh ini, dalam kasus ini ya, soal masalah donor gitu ya. Kewajiban kita sebagai manusia harus dipenuhi. Yang kedua adalah ya, apabila kita memberikan ya, pada orang lain itu atau mendonorkan orang itu pada orang itu, yang menyebabkan kita punya kewajiban itu dikorbankan. Ya. Dan yang ketiga, ya, kita tidak diperbolehkan untuk melakukan ini kalau kita tahu tujuannya bahwa orang yang akan menerima ya, dari donor kita ini ya, atau bantuan dari kita ini adalah untuk melakukan tindakan-tindakan maksiat. Ya, itu yang alasan kenapa hal yang seperti ini diharamkan, yang masuk dalam kategori diharamkan, gitu ya Mas. Karena ingat bahwa yang namanya membantu pun kan kita tidak boleh di dalam agama itu kan kita sudah jelas dilarang di dalam agama kita. Ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, jadi dan janganlah kamu saling tolong-menolong di dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ya, kalau kita tahu bahwa si A ini jelas yaitu tadi ya. Kalau dia masih lengkap lagi ya kan dia akan melanjutkan operasi gelapnya gitu ya Mas. Ini kan artinya kita tahu, tapi dia nggak tahu gimana. Lah beda lagi namanya nggak tahu gitu kan. Seperti halnya ya, kita donor darah atau apa kan, itu kan kita tahu untuk siapa kan nggak ngerti kita, ya kan? Ya kalau seperti itu ya kita boleh-boleh saja, wong kita sifatnya menolong orang lain, ya kan? Kan kita tidak tahu orang tuh apakah orang yang nanti darah kita masuknya kepada orang yang berbuat baik, apa orang yang suka berbuat nggak bener gitu kan? Kan kita nggak ngerti kan begitu. Tapi niatan membantu inilah yang menjadi pahala buat orang itu. Ya, yang artinya bahwa dia memberikan manfaat untuk orang lain walaupun lewat donor darah. Ini kalau ngomong darah gitu kan. Tapi kalau organ lainnya kan orang mikir-mikir sih gitu kan, donor ginjal ya mesti mikir gitu kan. Nggak mungkin lah seperti halnya kita melakukan donor darah gitu kan. Donor darah kan ya karena itu sudah umum dan sudah menjadi kebiasaan dan juga sudah ya semua orang bisa tahu lah. Kalau kita mendonorkan darah umumnya kan karena itu memang sudah lewat proses pengecekan orang yang ahlinya, umumnya orang itu kan sehat. Dan bahkan ada yang mengatakan juga badan malah lebih
merasa lebih sehat lagi. Ya. Artinya bahwa memberikan dampak positif juga buat dirinya, gitu loh. Nah, kalau apalagi membawa dampak positif ya, tidak membawa dampak positif pun misalnya, dengan catatan tidak merugikan dirinya atau mengancam jiwanya, ini kan akan diperbolehkan. Apalagi membawa dampak positif, gitu ya. Kalau untuk orang yang mendonorkan itu. Nah, cuman masalahnya kan bagaimana hukumnya kan begitu. Kalau dia tahu bahwa ini tuh, kalau dia nggak tahu apakah ini nanti digunakan untuk orang yang bermaksud atau tidak. Nah, kalau ini wallahu a'lam, artinya memang karena dia tidak tahu ya, untuk siapa-siapanya ya kita berprasangka baik saja dalam hati kita. Diniatkan adalah untuk lillahi ta'ala, untuk demi kemanusiaan, demi menolong orang lain. Karena kalau kita lihat ya, kebutuhan darah itu kan di bank-bank darah itu kan memang ya kadang-kadang sering kosongnya gitu kan. Ya, karena banyaknya permintaan bantuan gitu ya. Ya, karena saya juga pernah mengalami dulu, artinya pada waktu anak saya melakukan operasi perlu bantuan darah, ternyata memang ya dilalah ya dari keluarga tidak ada yang ada juga yang sama golongan darahnya, cuman kondisinya sedang tidak diperkenalkan oleh dokter untuk melakukan donor, ya terpaksa mencari darah lain gitu kan. Nah ini ternyata memang ya walaupun boleh dikatakan gampang, tapi ya susah juga. Gitu ya, susahnya itu ya belum tentu ada, dan belum tentu ada tuh yang sesuai juga golongannya kan begitu kan. Ya kadang-kadang seperti itu ya. Nah, artinya bahwa niatan baik ini akan menjadi baik kalau memang satu tidak berdampak dalam mengancam jiwanya. Itu yang pertama. Kemudian yang paling penting lagi adalah bahwa kalau di luar daripada 3 kategori ini tadi yang diharamkan, ya, yang diharamkan, yang tadi yang 3 kan, ya, yang diharamkan. Kalau di luar itu, ya di luar itu tuh artinya apa? Yo, tidak mengancam jiwanya, gitu kan? Tidak mengorbankan dia untuk memenuhi kewajibannya atau menghilangkan kewajibannya. Yang ketiga, tidak untuk tujuan membantu orang lain untuk melakukan satu pelanggaran atau maksiat. Bagaimana hukumnya? Ya, gitu kan, kita memberikan pada orang lain ini, ya. Sudah kita singgung-singgung tadi. Kalau yang seperti itu hukumnya ya boleh-boleh saja, gitu kan Mas? Ya boleh-boleh saja. Boleh saja itu artinya memang dengan kerelaan hati. Tidak ada paksaan. Ya. Jadi ini memang ada apalagi kalau yang hubungannya dengan organ tubuh ya, artinya seperti ginjal, mata misalnya gitu, atau tangan. Walaupun boleh di sini tuh ada dua pendapat juga, yang tetap membolehkan, ada juga yang tetap mengharamkan, ya. Tapi saya katakan tadi jumhur ulama, ya banyakkan ulama menyampaikan memperbolehkan, dengan catatan itu tadi tidak keluar dari kategori yang 3 tadi. Kemudian yang berikutnya adalah dengan kerelaan. Dengan kerelaan hati, artinya tidak ada paksaan. Dan juga tidak diperjualbelikan. Nah, demi untuk keuntungan komersial. Itu ya, untuk dikomersialkan. Ini yang paling penting seperti itu. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Maka, buat kita orang-orang yang kemungkinan ya punya hati atau punya perasaan karena itu untuk saudara kita, hal-hal yang seperti itu memang penting ya. Penting artinya memang ya itu tadi namanya menolong itu kan sangat luar biasa pahalanya. Itu kan, tapi jangan lupa tadi ada hal-hal yang memang ada batasan-batasan di dalam agama. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, demikian semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus.
Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.